Jangan-jangan Aduh. permen ini muncul untuk membungkus permainan-permainan ruang-ruang gelap di sekitar sumur migas ini Oh itu loh. bisa saja, Pak. Harus ada langkah elegan, harus ada langkah yang arif untuk melihat tadi pasal 21 tadi. Hanya dikunci di BUMD, UMKM, satu BUMD, satu koperasi. Bos gitu loh, kira-kira bahasanya gitu lah dengan Pak Balir gitu. Bos, ini permennya udah keren, gitu loh. Tapi ada poin-poin yang menurut kita ini ada potensi fraud. Apakah ada jaminan nih setelah tanggal itu tidak ada pengeboran? Ya. Apakah tidak ada jaminan pengeboran setelah tanggal itu akan diselundupkan ke daftar sumur yang akan dilegalkan ini loh? Kak Riza, Tony, Siap. apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Dengan perubahan gejolak geopolitik Timur Tengah ini, apakah ada sesuatu yang Ya, ya. Pada dasarnya kita hadapi saja lah. Ya mau gimana lagi kan? kita tidak tahu ini perang ini kapan akan usai itu kan? Ya betul. Kita berdoa semua akan damai-damai saja. Amin, 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 amin. Oke, Kak Tony, Siap. hari ini kita akan bincang tentang sesuatu yang sudah menjadi buah bibir. Sudah sekian lama di Sumatera Selatan. Sebenarnya bukan hanya di Sumatera Selatan setelah kita baca-baca, tapi hampir di seluruh Indonesia. Yaitu tentang sumur rakyat. Kalau bahasa yang lebih ininya, sumur ilegal. Ya kan? Di Sumatera Selatan kita tahu itu mungkin semacam titik pusatnya itu di Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi setelah kita baca-baca itu juga ada di Aceh, sebagian di Sumatera Utara, Jawa Tengah, juga ada sedikit di Papua. Hari-hari ini kita disajikan dengan keputusan atau kebijakan baru, ada regulasi baru dari pemerintah, dari Kementerian SDM, itu tentang Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Ya kan? Secara umum masyarakat termasuk kami juga memahami itu adalah melegalkan sumur rakyat agar tata kelolanya menjadi lebih baik gitu kan. Nah, kalau kita bahas ini dari sudut pandang Kak Riza, apa tanggapan atau melihat terbitnya Permen nomor 14 tahun 2025 ini yang katanya untuk melegalkan sumur rakyat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memang isu ini menjadi menarik ya, karena di satu sisi persoalan sumur ilegal ini kan adalah persoalan yang sebenarnya serba susah lah. Karena apa? Karena ada istilahnya itu potensi ekonominya, Pak. Nah, kalau bicara potensi ekonominya kan tentu perlu banyak sudut pandang, perlu banyak perspektif, dan harus arif serta bijaksana dalam sebuah tindakan negara yang turun dalam regulasi. Mungkin itu dasar berpikir dari Kakanda Bahlil yang merumuskan lahirnya Permen nomor 14 tahun 2025 ini. Sesederhana itu maksud saya. Meskipun
sederhana itu bukan sederhana kalau kita bicara teknisnya. Nah, tapi sebagai pengantar awal diskusi bahwa kita apresiasi lah, kita berterima kasih kepada eh, Kementerian SDM. Kementerian SDM, terkhusus kepada Pak Prabowo, sehingga lahirlah permen ini. Legitimasi regulasi inilah yang hari ini menjadi satu kebijakan menjadi pijakan dasar isu yang hari ini berkembang di Sumsel, terkhusus di wilayah Musi Banyu Asin. Saya pikir itu, ya. Saya pikir itu poin pentingnya. Tentunya sudah baca. Oh ya, Sudah baca. sudah baca. Setelah melihat lahirnya permen ini, apakah sudah menjawab kompleksitas katakanlah sumur rakyat ini yang selama ini kan berganti pemerintahan, berganti kepala daerah. Dari dulu kita sering mendengar penertiban, penataan, penertiban, apapun lah namanya. Kadang pernah juga kita mendengar ada satgas, illegal drilling. Artinya ada pekerjaan yang belum tuntas gitu loh. Nah, maksud kami gini, dengan terbitnya permen ini, menurut kacamata Kak Tony, ini sudah mengakomodir apa menjawab kompleksitas itu belum? Ya sementara ini saya pikir sudah sementara ya. Ya, Jadi kalau kita bicara soal sudah ini, bahwa sudah ada payung hukumnya, sudah ada kata dalam tanda kutip izin dari negara. Ya selama ini dibilang illegal drilling, bisa kita bungkus dengan peraturan menteri ini, dibungkus. siap. Dibungkus ini kan menjadi tidak sesederhana itu. Misalnya seperti itu ya Pak ya. Misalnya kalau kita buka peraturan menteri ini, starting pointnya di ketentuan umum aja lah, misalkan poin 15, 16, 17. Itu sudah langsung ke teknis loh. Soal mengidentifikasi sumur ini kan jelas dalam regulasi itu. Nah maksud saya bahwa ketika bicara teknisnya itu perlu diskusi yang panjang. Perlu satu tindakan khusus supaya kita tidak melegitimasi fraudnya Pak. Jadi bahwa ada fraud itu yang harus kita kaji sama-sama gitu loh. Jadi bukan bahwa permen ini sesederhana itu maksud saya. Jangan permen ini melegitimasi fraudnya. Nah, poin penting inilah yang harus dilihat sebagai cara berpikir. Karena apa? Karena bicara minyak, bicara sumur tua, itu bicara investasi. Bicara investasi, bicara soal kepercayaan investor. Bicara soal bahwa sumur tua itu jangan dilihat hanya di Muba. Mungkin melihat Musi Banyu Asin itu karena dia ada, kalau yang hari ini terdata kan 22.000. Bahwa fakta hitung-hitungan kita itu mungkin bisa dikali 2 saja, ada 40.000. Nah, kalaupun itu benar 40.000, maka kan ada yang tidak masuk dalam database. Nah, hal ini yang menurut saya perlu kita lihat sebagai sebuah tindakan yang jangan regulasi ini melegitimasi fraud. Jangan permen ini menutupi kecurangan. Kira-kira seperti itu. Maksud Ya, saya. tadi ada yang menarik nih. Ya. Tadi disebutkan regulasi ini membungkus. Yang namanya membungkus kan ada menyembunyikan sesuatu. Bisa kita tafsirkan begitu itu kan. Apalagi ada potensi fraud tadi itu loh. Potensi fraud itu dikaitkan dengan regulasi ini. Apa sih yang titik krusial yang harus menjadi perhatian? Mungkin rekomendasi kita untuk revisi atau apa di regulasi ini itu. Begini, bicara soal
sumur ini kan bukan hanya soal hasilnya berupa bentuk minyak, Ya, betul. tapi bagaimana bahwa apakah dia bisa dikategorikan sebagai limbah B3 misalnya. Bagaimana tindakan pencemaran lingkungannya. Jadi sisi-sisi itu kan biasanya dan cukup cukup saya lihat di dalam permen ini cukup diatur. Nah, dalam konteks inilah maksud saya itu bahwa bagaimana negara, bagaimana eh, kita tidak terjebak di dalam euforia. Euforia bahwa ini menguntungkan, membenarkan. Tapi menutupi sebuah perilaku-perilaku yang tidak sehat dalam sebuah bisnis. Nah, menurut saya ini yang perlu kita rekomendasikan. Jadi bukan bicara bahwa ini kesalahan, tapi merekomendasikan bahwa ada revisi misalnya, ada perbaikan terhadap regulasi ini. Satu contoh penting misalnya eh, soal bagaimana menurut saya eh, kurang menarik kalau melegitimasi badan usahanya cuma 3 di pasal 21 di Mhm. dalam permen itu eh, memberikan izin usaha terkait pengelolaan sumur tua ini hanya kepada 3 bentuk badan usaha di masing-masing kabupaten. Oke, clear di Muba. Tapi kan kita tidak melihat musyawarah. Kita tidak melihat misalnya lahat. Kita harus melihat Pali. Kita harus melihat daerah-daerah lain. Yang memang mungkin cadangan, mungkin kondisi sumurnya tidak sebanyak ini. Tapi potensi pendapatan daerahnya tetap harus dihitung dong. Nah, menurut saya itu yang perlu direvisi. Rekomendasi saya harus direvisi, Pak. Mengunci itu cuma pada 3 badan usaha tidak elok. Uh, Satu koperasi, satu BUMD, satu UMKM. Kenapa tidak dibuka aja semuanya? Artinya ada kekhawatiran ini akan menimbulkan praktik monopoli atau ini ya? Oh iya, justru bagi saya kalau bicara lebih serius, ini akan menjadi satu bentuk penguasaan sumber daya alam yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Kelompok tertentu, betul. Ini bisa menjadi ruang masuk oligarki. Ini tidak mencerminkan satu kebebasan berusaha. Mestinya menurut saya di permen Permen ini ini. Heeh. dia mengatur soal, meskipun sudah mengatur ya, soal permodalan, soal kemampuan badan usaha tersebut, tapi jangan dikunci, Pak. Jangan dikunci cuma satu koperasi, satu UMKM. Apakah mungkin satu UMKM, satu koperasi mengawasi misalnya 4.000 sumur? Yang tersebar di Yang wilayah itu kan? Ya artinya kan kalau bicara 22.000 sekian titik di wilayah Muba saja, itu kenapa tidak dibuka? Ada misalnya kan ada 10 koperasi, ada 10 UMKM, toh kan juga bayar pajak, toh juga membuka lapangan kerja. Nah, maksud saya kritik, saya kritik permen ini. Artinya kalau perlu direvisi lah untuk kebaikan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, permen ini jadi melihat sisi pengelolaan sumur tua ini juga harus dilihat bahwa ini adalah ruang etalase menguji regulasi, Pak. Permen ini jangan dilihat sebagai sebuah sisi sisi bahwa ada kepentingan ekonominya. Bagi saya itu bonus. Bahwa ini menimbulkan dampak ekonomi itu bonus. Tapi dalam konteks negara ini adalah menguji praktek Ya. regulasinya. Praktek regulasi ini penting di mata investasi. Itu yang saya bilang yang pokok. Yang pokoknya adalah bagaimana tidak terjadi pungli, tidak terjadi fraud. Misalnya kayak kemarin itu kan perdebatan yang menurut saya dibilang lucu juga tidak.
Cuma memancing senyum iya. Ya soal Hindoli, soal kepala daerah kan. Ya soal Pak Gubernur bicara apa. Karena kan Pak Gubernur itu kan ketua Satgas Illegal Drilling. Nah, dia harus masuk pada penegakan regulasi. Bukan menurut saya, itu kan diskusinya harus di wilayah itu. Nah, karena beliau adalah bagian dari Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Nah, konteks case Hindoli, berarti ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi kecelakaan, ada fakta terjadi illegal drilling, terjadi illegal refinery. Faktanya di situ dulu. Belum kita bicara soal HGU segala macam. Jadi poin dan yang harus dilihat ketika bicara di wilayah Hindoli, Hindoli itu perusahaan di bawah Kargil. Misalnya seperti itu. Kargil ini kan kelompok besar yang isunya tidak main-main misalnya seperti itu. Nah ini menurut saya menjadi poin penting untuk cara pandang kita melihat permen ini. Permen ini adalah etalase. Permen ini adalah satu bentuk negara menyampaikan kepada dunia usaha, kita punya satu regulasi yang menjadi dasar bahwa kalian bisa berinvestasi di tempat kami. Nah ini yang menarik, bahwa ada faktor masyarakat bisa hidup, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, that's bonus. Ya, ini kan bicara etalase investasi tadi kan. Ya. Kaitan dengan kita bicara tentang sumur berarti tentang industri migas gitu kan. Ya. Industri migas. Nah, artinya kita berharap meminta ke pemerintah bahwa regulasi ini dijalankan dengan benar itu kan. Nah, terkait pelaksanaan regulasi ini, terutama ini kan terkait sumur rakyat ini, peran pemerintah daerah, perangkat pemerintahan daerah, mungkin di sini ada gubernur, ya kan, ada Kapolda, APH-nya penegak hukum. Mereka ini harusnya peran mereka seperti apa itu terkait penerapan permen ini itu? Secara fundamen permennya sudah bisa kita baca ruang-ruang tokoh-tokoh tersebut berada. Kepala daerah berada pada posisi apa, aparat penegak hukum berada pada posisi apa, sudah jelas kok, sudah clear. Nah tapi ada tapinya menurut saya. Ini yang menarik. Nah saya balik ke cerita yang tadi Pak, bahwa di awal kita bicara soal jangan melegitimasi fraud. Nah, jadi jangan melegitimasi fraud ini dalam sebuah hal yang berbasis keuntungan. Tapi harus melihat bahwa permen ini adalah salah satu bentuk regulasi yang menjamin iklim investasi. Misalnya seperti ini, kalau kita belajeti dengan baik permen ini, di situ posisi soal kontraktor, soal pemilik wilayah kerja migas itu sudah diatur. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana aparat penegak hukum melihat itu? Jadi bukan melegitimasi itu, Pak ya. Nah, ada poin-poin yang menurut saya itu harus kita eksplorasi dan eksploitasi. Jadi transparansi inilah yang akan menjadi satu dorongan yang baik. Beberapa media yang saya catat 1 minggu terakhir ini misalnya Pak Kapolda itu kan. Pak Kapolda ini adalah salah satu orang yang juga terlibat dalam isu ini. Nah, bagi saya Pak Kapolda ini harus melihatnya dalam konteks fraud. Dia harus menjadi bagian dari negara yang menunjukkan bahwa permen ini menjamin iklim investasi. Dengan apa? Nah, pertanyaan dengan apa kan? Dengan menegakkan aturan. Apalagi Pak Kapolda kita ini Adi Makayasa, Pak. Ya, betul. Nah, jadi bobot Adi Makayasa beliau ini
bukan main-main. Kelasnya bukan main-main maksud Bintang 2 saya. Pak ya. Ya, jadi karena dia adalah simbol. Nah, Pak Kapolda harus masuk kepada soal merekomendasi sisi-sisi dari permen ini yang perlu direvisi misalnya. Sehingga tindakan fraudnya tidak terjadi. Jadi bukan beliau masuk pada, dalam tanda kutip ya, saya Ya. disclaimer dulu kan, pada jebakan Batman orang-orang, pada jebakan Batman kepentingan ekonominya, gitu loh. Tapi dia harus masuk pada rekomendasi. Bos gitu loh. Kira-kira bahasanya gitu lah dengan Pak Bahlil gitu. Bos, ini permennya udah keren. Gitu loh. Tapi ada poin-poin yang menurut kita ini ada potensi fraud. Nah, potensi fraud ini perlu dievaluasi. Nah, memang kalau bicara soal ESDM ada inspektur migas, Pak. Jadi kalau tambang ada inspektur tambang, inspektur migas juga ada. Yang fungsinya? Fungsinya untuk mengawasi. Kalau migas dia mengawasi soal badan usaha yang melakukan fraud di wilayah migas. Ketika inspektur itu melihat ada pelanggaran, dia bisa langsung melakukan penindakan. Ya, kebakaran sumur itu kan harus diinvestigasi oleh inspektur Ya. migas. Nah, mereka yang akan merekomendasi. Dan bobot permen ini kan adalah memindahkan tanggung jawab. Jika terjadi uh, kecelakaan kerja di wilayah, itu bukan tanggung jawab uh, apa badan usaha yang lebih besar. Dia lebih meletakkan pada tanggung jawab pada BUMD-nya, tanggung jawab pada koperasinya. Nah, jadi dia permen ini memang memberikan ruang yang itu tadi menurut saya jangan dilihat dari sisi keuntungan ekonomi. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang menggelitik ini, Hmm, Kak Tony. Masyarakat awam itu kan juga mengikuti, walaupun dia tidak di bidang migas atau di pemerintah, tapi juga mengikuti isu-isu tentang sumur minyak ini tuh loh. Dengan keluarnya permen ini, terus juga beberapa kejadian-kejadian, kan di benak publik kita ini kan satu pertanyaan yang saya pikir juga harus dijawab dengan baik ya oleh yang berwenang itu loh. Gini, jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan waduh. permen ini muncul untuk membungkus eh, permainan-permainan ruang-ruang gelap di sekitar sumur migas ini Oh itu loh. bisa saja, Pak. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu namanya mafia ini kan punya ruang tangan-tangan gurita yang luar biasa. Nah, apakah dugaan ini uh, menjadi isu? Nah, artinya dugaan ini akan kita uji, akan kita lakukan satu investigasi. Jadi kami sebagai kelompok masyarakat sipil juga menguji regulasi ini, misalnya kan itu yang tadi saya tekankan bahwa jangan kita masuk pada logika ekonominya saja. Ketika berbasiskan pada logika pada konstruksi ekonomi, kita melegitimasi fraudnya. Ya, Nah, itu. Jadi kami melihatnya seperti itu. Justru harusnya yang kita lakukan adalah bahwa proses ini menjadi satu progres. Ini kan baru permen, Pak. iya betul. Artinya berpotensi untuk menaik jadi PP, peraturan pemerintah. Pada pada ruang, karena di dalam permen ini hanya mengatur soal pengelolaan sumur ini dalam konteks 4 tahun. Nah, ada 4 tahun ininya. Artinya kan ini ketika setelah 4 tahun mungkin akan menjadi sumur apa? Menjadi sumur legal, apa balik menjadi ilegal? Karena ada batasan apa namanya pengelolaan. Ya, batasan kerjasama. Ya, ada 4 tahun. Setelah itu proses penanganan lingkungannya bagaimana? Bahwa terjadinya misalnya apa namanya konteks limbahnya gitu kan, konteks minyak ini seperti apa, itu bagaimana bentuk
tindak lanjutnya pasca 4 tahun. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu artinya ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Artinya mungkin perlu diperpanjang misalnya kayak kita bicara soal misalnya ini Pak, regulasi. Jangan melihat permen ini ada permen satu lagi, permen Ya. nomor satu. Permen nomor satu itu soal sumur tua. Jadi ini ada berbeda Pak, gitu loh. Ada dua permen kalau kita bicara soal bagaimana bicara sumur ini. Ada permen nomor 14 2025. Nah, ada satu lagi permen nomor satu kalau tidak salah, saya lupa tahunnya ya. Saya lupa tahunnya itu tentang sumur tua. Itu bisa digali kembali ya. Nah, balik ke isu yang tadi, menurut saya bahwa kata kunci bagi kita adalah fraud. Kata kuncinya adalah fraud. Bahwa jangan kita permen ini menjadi dasar, bukan menjadi dasar ya, salah, keliru kalau saya bilang menjadi dasar, tapi membuat kita abai. Membuat kita abai itu maksud saya tuh kita kan sering lupa karena ada faktor-faktor yang membuat kita lupa itu esensi dari sebenarnya permen ini. Nah, tapi proses bahwa kita menindaklanjuti proses-proses fraudnya itu adalah poin pentingnya karena bagi dunia internasional misalnya itu kan karena wilayah MUBA ini kalau kita SWOT dengan baik, Pak, itu pipanya terhubung ke Singapura misalnya kan. Nah, misalnya seperti sederhana bahwa adanya permen ini konteksnya sumur, tapi yang terjadi adalah illegal tapping. Nah, sehingga illegal tapping itu dibungkus dengan namanya pengelolaan sumur. Nah, illegal tapping itu pipa-pipa minyak itu Pak. Ya. Nah, itu dibor, dicuri, nah, sehingga dapatlah hasilnya. Kemudian bisa saja dibungkus sebagai bagian dari hasil sumur. Seolah-olah hasil dari sumur. Sumur. Nah, menurut saya kita jangan masuk kepada ruang itu, karena ini akan mengganggu kepercayaan, trust publik gitu loh. Nah, menurut saya konsisten saja pada peran dan fungsi masing-masing kepala daerah, gitu kan, Pak Gubernur itu ada ruangnya masing-masing. Misalnya Pak Gubernur itu kalau tidak salah, seingat saya setahun yang lalu itu sudah menjadi ketua Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Nah, kita kan belum bicara illegal refinery nih Pak. Ya kan kita baru bicara di level illegal drilling ini. Karena kan bicara migas, bicara sumur ini dia tidak serta-merta. Kalau bicara soal illegal drilling, dia masuknya ke bak penampungan, bak penampung punya kontrak kemana, dan dia kan tidak boleh misalnya kan yang wilayah kerjanya, titik sumur yang di wilayah kerjanya Pertamina, itu harus dijual ke wilayah Pertamina Pak. Yang di wilayah Medco, dia harus dijual ke wilayah Medco. Ke wilayah yang dikerjakan oleh Tetli misalnya, dia harus dijual ke sana. Nah, jangan ada kategori yang bukan ada kategori ya, ada tindakan yang bisa bilang tadi fraudnya di situ loh. Dia dapat di wilayahnya sederhana kalau bicara IUP tambang gitu Pak ya. Kita nambang di PTBA, cuman batu baranya dijual ke pihak lain. Nah, seperti itulah apa namanya gambarannya. Nah, ini kan menurut kami fraud. Nah, jangan kita masuk pada wilayah itu. Justru masuknya adalah pada wilayah bagaimana dasar hukum permen ini menjadi satu pijakan untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Ya, sekali lagi, masyarakat itu kan masih katakanlah masih sedikit meragukan dengan lahirnya permen ini gitu loh. Jangan-jangan ini akan menjadi pembungkus fraud itu. Tapi balik lagi benar tergantung dengan
pemerintahan di daerah yang memang katakanlah yang punya wilayah bersentuhan langsung dengan masyarakat di pengelola sumur itu. Katakanlah ada gubernur, ada kapolda, ada pangdam mungkin di situ juga, ada bupati kan untuk wilayah kabupaten itu loh. Jangan sampai seperti ini. Ada informasi juga selain ilegal tapping tadi, yang mungkin saja ya kita tidak menuduh siapapun ya, mungkin saja ada illegal tapping, terus minyaknya itu seolah-olah hasil sumur. Itu salah Betul. satu kekhawatiran ya, kita tidak menuduh siapapun itu loh, Ya, betul. kekhawatiran. Bisa juga kan permen ini kan secara umum kan disebutkan mengatur gini. Sumur yang dilegalkan itu adalah sumur yang dibor atau sudah ada sebelum permen ini terbit, Iya betul. gitu kan? Itu yang kita dengar di media, Pak, di media nasional dan macam-macam. Itu yang kita dapat itu. Apakah ada jaminan nih setelah tanggal itu tidak ada pengeboran? Ya. Apakah tidak ada jaminan pengeboran setelah tanggal itu akan diselundupkan ke daftar sumur yang akan dilegalkan ini loh. Ini Ya. seperti apa ini, Pak? Kalau kita bicara permen sebenarnya kan mudah bagi pihak aparat penegak hukum itu untuk melihatnya. Di ketentuan umum di poin 14, 15, 16, 17 Ya, itu sudah bisa kita gambar, kita punya perspektif lah. betul. Apa namanya, seperti apa sumur itu sebenarnya, ya kan, sumur idle, sumur yang tua. Nah itu sudah punya ada gambaran, sehingga proses verifikasinya juga kan harus jelas. Permen ini lahir, sebelum permen ini lahir isunya sudah didorong, misalnya seperti ini. Kalau saya bicara soal skenarionya lah, Ya, betul. bicara bagaimana kira-kira bagaimana kita mau mencoba untuk melegitimasinya dalam bentuk skenario maaf, bandit lah gitu ya. Ya. Sumur-sumur yang ada kemudian dilegitimasi, diverifikasi. Nah proses verifikasi ini kan harus jelas, harus terbuka. Ya, itu yang kita Ya, pertanyakan kita gitu. harus tahu sebenarnya kan, misalnya UMKM ini yang memperoleh izin di wilayah mana saja. Transparansi ini kan bukan tidak disampaikan. Mungkin kita saja tidak tahu prosedur untuk mendapatkannya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, nah proses ini kan jangan juga serta-merta terganggu teman-teman itu kalau terjadi proses keingintahuan publik. Nah, menurut saya kata kuncinya adalah itu tadi, yang pihak aparat penegak hukum harus melihat permen ini sebagai sebuah alat ukur untuk melahirkan regulasi-regulasi baru, untuk melahirkan sudut pandang baru yang membawa kebaikan. Bahwa permen ini apakah serta-merta menjadi final? Tidak, karena kan di lapangan berbeda. Misalnya 4.000 titik, 22.000 titik itu hanya BUMD, hanya koperasi, hanya UMKM. Yakin kamu bisa melakukan bentuk-bentuk pengawasan yang benar? Apakah tidak terjadi overlapping? Nah ini kan butuh satu pemahaman yang sama. Saya bilang tadi pemahaman yang sama bahwa harus ada langkah elegan, harus ada langkah yang arif untuk melihat tadi pasal 21 tadi. Hanya dikunci di BUMD, UMKM, satu BUMD, satu koperasi. Saran saya ulang lagi itu ya. Betul. Saran saya ini direvisi saja rekomendasinya, dibuka untuk bisa misalnya setiap koperasi, setiap UMKM, terkhusus untuk dua badan usaha ini ya. Kalau mungkin BUMD cuma sudah kunci satu, tapi untuk UMKM, untuk koperasi itu bisa banyak. Ya, berarti kalau memang aspirasi kita diterima, yang kita maksudkan adalah dibuka lebih luas ya koperasi sama UMKM-nya itu ya. Iya. Supaya tidak menjadi permainan-permainan kelompok tertentu ya. Dan ini Sekali kan lagi dugaan ya. memudahkan pihak aparat. Jadi kita bisa saja
menerima, ya katakanlah dalam era sekarang kita bisa saja menerima dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan ini kan juga harus kita luruskan, maksud saya itu loh. Dugaan bahwa ada pihak-pihak eh, oknum-oknum berseragam, oknum-oknum pemerintahan yang terlibat dalam ini kan harus kita luruskan, Pak. Nah, bagaimana cara meluruskannya? Itu saya bilang tadi, bahwa kita harus melihat permen ini sebagai salah satu alat untuk menjadi lebih baik. Bukan membungkus fraudnya, bukan menutupi kesalahan-kesalahan atau tindak pidananya. Nah, bagi saya di situ harusnya, bukan harusnya, salah juga kalau kita bicara harusnya, siapa saya gitu kan. Tapi sudut pandangnya, Pak. Sudut pandang seorang Kapolda misalnya, sudut pandang seorang Kapolres, sudut pandang seorang Kapolsek, gitu kan. Apalagi sudut pandang seorang Kapolda yang Adi Makayasa, kira-kira seperti itu, Pak ya. Bahwa ini bagi saya ini adalah celah. Seandainya saya seorang Kapolda yang juga Adi Makayasa, seandainya ini adalah ruang saya untuk menguji regulasi negara ini menjadi lebih baik dong, menjadi sebuah sisi yang positif dong. Artinya rekomendasinya. Jadi beliau mendorong ini menjadi sebuah tata kelola yang baik. Kalau yang saya bacakan misalnya di Detikcom, itu kan, di Antara, gitu kan, cukup menarik loh. Apa bisa jadi headline di media-media ini. Tapi sudut pandangnya regulasi ini tidak boleh menjadi legitimasi fraud. Artinya permen ini memang harus direvisi. Kenapa tidak? Kalau tidak direvisi, bisa menjadi bom waktu. Bisa saja, Pak. Karena bicara ini kayaknya bicaranya ini gini, Pak. Eh, ini sebenarnya agak sensitif ya. Kalau kita bicara illegal drilling, itu fasenya hari ini mundur sampai 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi apakah illegal drilling ini sendirian? Oke, kita anggap tidak sendirian. Kita anggap sendirian. Sekarang kita uji di lapangan. Apakah dia sendirian? Faktanya kan tidak. Faktanya ada illegal tapping dan ada illegal refinery. Kita belum bicara bagaimana melegitimasinya. Jadi bicara migas dari hulu ke hilir. Ada bonus ekonominya. Bonus ekonominya apakah itu fraud? Nah, ini menurut kami bahwa jadikanlah permen ini sebagai sebuah etalase bernegara. Jadikanlah permen ini sebagai satu bentuk bagaimana negara menerima keuntungan secara ekonomi, tapi juga menerima keuntungan trust dari investasi. Investor ya. Ya, karena yang mahal tuh di trust. Betul, Bagi betul. ya, yang mahal tuh di trust. Jadi kalau orang percaya iklim investasinya, misalkan kita bicara minyak itu ada POD, Pak ya. Nah, POD, kemudian kita bicara misalnya kan kemampuan untuk memahami cost recovery di dalam permen ini, apakah adakah di tingkat koperasi UMKM yang memahami soal cost recovery, skema pembagian ini. Nah, maksud saya ini kan menjadi ruang edukasi. Nah, edukasi ini kan harus disampaikan dengan baik sehingga publik tahu, sehingga investor tahu. Kita udah bisa loh bicara soal skema ini di tingkat tapak. Nah, jadi bukan melegitimasi ini, karena bukan melegitimasinya bahwa ada keuntungan bonus ya itu sementara, Pak. Ya, karena dalam pengelolaan minyak itu kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, ya kan? Betul, Keamanan, betul. teknologi itu sangat terkait dengan aman. Bicara teknologi sumur minyak, kita tidak bisa lepas dengan cost yang tinggi. Teknologi perminyakan itu tinggi itu loh. Nah, dengan sumur minyak itu katakanlah dikelola oleh satu BUMD atau satu koperasi, apalagi kita turun lagi UMKM. Apakah UMKM itu punya katakanlah standar atau kemampuan untuk membina
pengelola-pengelola sumur itu tuh dengan teknologi yang aman sesuai dengan apa standar-standar tertentu karena kita tahu di Migas punya standar-standar tertentu terkait pengelolaan minyak gitu loh. Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang juga perlu dijawab oleh pihak yang punya wewenang gitu kan. Ya betul Pak, permen ini kan mudah. Jadi poin-poin dalam permen ini kan jelas. Pertama kepemilikan modal. You punya modal apa enggak? Kemudian kamu punya pada tidak skemanya. Kamu punya alatnya. Sederhana dugaan saya. Ini diduga. Diduga Pak. Untuk mengelola 4.000 titik subur itu apa bentuk peralatannya? Pipa 4.000 titik. You punya modal besar untuk untuk punya pipa ke bawah itu masuk nggak ke dalam skema RKAB perusahaan. Betul. Nah ini kan akan menjadi patut diduga menurut saya itu loh. Kalau bicara patut diduga kan berarti bisa bicara diduga. Nah supaya dia lebih enak kan kenapa tidak banyak koperasinya, banyak UMKM-nya, sehingga kita bisa menutupi dugaan bahwa 4.000 pipa untuk satu titik bor itu kan membutuhkan masuk ke dalam Ya harus mungkin dengan banyaknya koperasi atau UMKM yang punya standar terlibat mungkin bisa saling mengawasi ya. Jadi yes kompetisi antar mereka untuk betul Pak dengan tata kelola yang baik ya. betul Ya, karena siap, kalau siap. bicara di minyak ini kan ESDM tuh punya kategori menilai minyaknya. Dia tipenya Arjuna atau tipenya dia punya klasifikasi harga dan klasifikasi nama dari barang ini. Bentuknya kental itu apa, bentuknya dia light, halus tipis apa. Nah, itu mereka punya klasifikasinya. Nah, ini menurut saya itu kan yang harus juga menjadi satu perhatian bahwa kami cukup ingin melihatnya menjadi baik gitu loh. Kami cukup tahu bahwa potensi-potensi ini akan menjadi etalase yang patut kita uji sama-sama gitu loh. Jadi permen ini sebenarnya kayak tadi disampaikan oleh Bung itu mudah membuat pertanyaan kalau kita udah baca permennya. Ya kan? Berarti maksud saya Bung tuh udah punya, udah baca. Kalau orang membaca permennya sangat mudah menimbulkan pertanyaan. Nah pertanyaan ini adalah memiliki kalau dalam pemilu itu efek ekor jas gitu kan. Nah ada efeknya. Nah efeknya inilah yang saya bilang tadi berpotensi untuk terjadinya fraud. Nah menurut saya Pak Kapolda kita gitu, harus waspada terhadap jebakan ini. Beliau harus melihat ini sebagai satu game changer, game changer regulasi, bukan game changer ekonomi. Siap. Nah, Oke, Kak Tony. ya, Sangat menarik nih pembicaraan kita hari ini tentang sumur minyak rakyat ya. siap. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menyebut sumur minyak ilegal. Kita Ya, lebih suka pakai istilah sumur minyak rakyat. siap. Yang sekarang sudah dilegalkan oleh pemerintah melalui Permen SDM nomor 14 tahun 2025. Oke, kesimpulan kita hari ini adalah permen ini adalah mungkin bukti niat baik pemerintah ya Betul. untuk menata tata kelola perminyakan yang terkait dengan sumur minyak. Oh ya, kita harus terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sangat berterima kasih dengan adanya regulasi ini. Jadi sebagai kontribusi dari kita sebagai rakyat mungkin kita menyuarakan untuk adanya revisi ya, Ya, perbaikan betul, bagaimana perbaikan. tata kelola minyak rakyat ini menjadi lebih Ya, terutama di pasal 21 tadi Pak. ya pasal 21 ya. Terus juga kita berharap kepada Bapak Kapolda yang tadi ya, ini menjadi game changer untuk Game changer regulasi ya. ya edukasi
ya ujung-ujungnya tata kelola minyak ini menjadi lebih lebih aman ya, lebih baik dan Ah, lebih aman gitu loh. Sekian kita hari ini. ya, terima kasih. Sampai jumpa di Episode berikutnya. episode berikutnya dengan tema-tema yang ya yang menarik pastinya. Baik, baik, terima kasih, terima Sekian, kasih. terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dadah.